Polresta Gorontalo Kota mengungkap fakta baru terkait dugaan penculikan anak di Gorontalo yang dilakukan oleh tantenya yang bernama Ika. Usut punya usut, ternyata motifnya hanya ingin mendapatkan uang bulanan dari sang suami yang tinggal di Jakarta. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana menjelaskan, Ika membawa kabur bocah 6 tahun itu untuk membohongi suaminya yang berada di Jakarta. Awalnya, Ika beberapa tahun belakangan telah hamil dari hubungan dengan suaminya. Namun hubungan mereka sempat tidak baik, sehingga Ika kembali ke Gorontalo. Selama di Gorontalo, Ika kemudian melahirkan, tapi bayinya meninggal dunia tanpa diketahui suaminya. Setelah menjalin komunikasi dengan suaminya di Jakarta, ia mengaku kepada suaminya bahwa ponakannya yang berinisial NB adalah anaknya. Agar kebohongannya tidak terungkap, Ika tidak pernah membawa ponakan yang dikatakan sebagai anaknya itu menemui suaminya yang ada di Jakarta. Ika pun memanfaatkan suaminya agar terus mengirim uang setiap bulan untuk kebutuhan anaknya di Gorontalo. Setelah dilakukan pemeriksaan, motifnya ini jadi tersangka ini mempunyai suami yang kedua, yaitu di Jakarta ini. Pada saat yang bersangkutan atau tersangka ini hamil, kemudian akan melahirkan dan tersangka kembali ke Gorontalo. Namun posisi hubungan antara suami dengan korban sedang tidak bagus atau cekcok seperti itu. Kemudian sampai si tersangka pun melahirkan, suami tidak tahu. Dan 2 hari kemudian anaknya meninggal. Nah, sampai saat ini pun korban diakui sebagai anaknya sendiri. Nah, si suaminya pun tidak tahu bahwa yang korban ini adalah bukan anak kandungnya. Jadi motifnya adalah si tersangka ingin mendapat transferan uang dengan dalih untuk kebutuhan anaknya. Jadi setiap bulan ditransfer oleh suaminya untuk kepentingan anaknya. Sementara Ika mengaku kebohongannya terus dilakukan supaya tidak berpisah dengan suami keduanya, serta untuk mendapatkan biaya hidup dari suami. Hingga tiba waktunya, Ika kemudian nekat membawa kabur NB ke Bekasi untuk membuktikan kepada suaminya. Namun kebohongan Ika terungkap setelah NB dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Dan sampai sekarang masih tunggu Kanuki buat minta maaf. Karena dari awal juga tidak ada masalah apa-apa dengan Kanuki. Hubungan saya sama Kanuki itu baik sekali. Sampai waktu tahu saya mau berangkat itu, Kanuki bilang sambil meluk-meluk, jangan dulu berangkat, kan kamu masih ada janji sama saya buat masukin Navia SD. Itu apa, saudara ya, sepupu? Saudara satu darah. Sepupu itu. Saudara sepupu, iya. Jadi papa saya sama mamanya Kanuki kakak adik kandung. Terus punya niat untuk membawa Navia ke Jakarta itu kapan? Terbersit? Kan sebelumnya itu kan teleponan sama suami bilang mau bawa Navia, tapi suami kan cuma kasih duit 1.400.000. Saya udah pikir di situ mau bikin alasan kalau yang mana Navia nggak bisa dibawa. Nah, pas hari Rabu itu saya ada duit lagi, sudah kepikiran di situ buat bawa Navia. Tapi dari sebelumnya memang sudah ada niat membawa ke Jakarta ya? Iya, tapi karena kendala duitnya kurang buat beli tiketnya Navia, jadi udah saya mundurin itu buat bawa Navia. Tapi pas hari Rabu itu saya ada duit, saya buat lagi niat saya buat bawa Navia. Oh, jadi ketika suami telepon suruh bawa itu ada niatan awal di situ? Iya. Ya? Siapa tidak bertanya pada mau bawa? So panik. Tidak bertanya mau bawa Navia. Kalau mau waktu itu sempat tanya waktu masih di Jakarta, pernah bilang Navia mau dibawa ke Jakarta ya, katanya jangan. Gitu. Terus waktu itu juga pernah bilang Navia mau diajak ke Bali ya, terus kata mamanya dengan dia juga. Oh, mamanya ikut. Iya, saya bilang Navia mau diajak ke Bali ya, mau jalan-jalan sama suami gitu. Kata mamanya, kalau mau bawa Navia sama dia juga. Terus saya bilang, banyak banget ngeluarin duit, saya bilang. Saat pemberangkatan menuju ke Jakarta,
Ika sebelumnya ditelepon oleh ibu korban untuk mencari tahu keberadaan NB, namun Ika menutupinya bahkan berpura-pura menangis saat menerima video call dari ibunya. Sebelumnya Ika membawa kabur NB saat tengah bermain di teras rumahnya. Ika memanfaatkan situasi dan membujuk korban untuk pergi jalan-jalan. Pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023, siang, NB dilaporkan hilang. Ika sempat panik karena berita kehilangan NB sudah viral di media sosial. Dalam kasus penculikan anak ini, Ika telah ditetapkan tersangka. Dirinya dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Tim Liputan Dedulohupa.id melaporkan.